warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menyampaikan learning journal pertemuan ketujuh pada mata kuliah Public Speaking. Nah, seperti biasanya sebelum masuk ke materi, dosen terlebih dahulu menunjuk 3 orang mahasiswa untuk melakukan praktek public speaking dengan gayanya masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini yang ditunjuk adalah Amalia, Talia, dan Riana. Setelah itu, barulah kita masuk ke sesi materi. Dan kebetulan pada pertemuan ini yang presentasi adalah kelompok saya sendiri. Nah, jujur di awal saya ngerasa cukup gugup karena harus tampil di depan teman-teman. Apalagi ketika mengetahui bahwa kelompok saya akan maju. Nah, rasanya campur aduk antara takut, deg-degan, tapi juga ada rasa ingin mencoba dan belajar. Namun, saya berusaha untuk tetap tenang dan meyakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari proses belajar. Materi yang kami bahas adalah tentang urgensi, gaya, dan kesiapan dalam public speaking. Yang pertama, tentang urgensi dalam public speaking. Nah, dari materi ini saya jadi semakin paham bahwa public speaking itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan hanya digunakan saat presentasi di kelas saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita menyampaikan pendapat dalam diskusi, berbicara di depan orang banyak, atau bahkan saat kita meyakinkan orang lain terhadap suatu hal. Nah, public speaking juga membantu kita untuk menyampaikan ide secara sistematis dan mudah dipahami. Selain itu, kemampuan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dengan seiring berlatih berbicara di depan umum. Kita jadi lebih berani dan tidak terlalu takut lagi. Bahkan dalam dunia kerja nanti, kemampuan public speaking ini sangat dibutuhkan, seperti saat wawancara kerja, presentasi, ataupun saat berkomunikasi dengan rekan kerja. Nah, yang kedua tentang gaya dalam public speaking. Dari materi yang kami sampaikan, saya belajar bahwa setiap orang memiliki gaya yang berbeda-beda. Ada yang menyampaikan materinya santai, ada yang formal, ada juga yang lebih ekspresif. Gaya ini biasanya dilihat dari cara berbicara, intonasi suara, ekspresi wajah, serta cara berinteraksi dengan audiens. Yang terpenting adalah kita bisa menyesuaikan gaya tersebut dengan situasi dan kondisi. Misalnya saat presentasi formal, kita harus lebih rapi dan terstruktur. Sedangkan dalam situasi santai, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih ringan agar lebih dekat dengan audiens. Selain itu, kita juga harus konsisten dengan gaya yang kita miliki agar audiens lebih mudah mengenali cara penyampaian kita. Nah, yang ketiga tentang persiapan dalam public speaking. Menurut saya, ini adalah bagian yang paling penting karena tanpa persiapan yang matang, penyampaian kita bisa menjadi kurang maksimal. Dalam materi yang dijelaskan tentang 5W dan 1H, yaitu tentang kita harus mengetahui siapa audiens kita, memahami materi yang akan kita sampaikan, mengetahui tujuan kita berbicara, mengatur waktu dengan baik, mengenali tempat, serta menentukan cara penyampaian yang menarik. Nah, dengan memahami hal-hal tersebut, kita bisa lebih siap saat tampil di depan. Selain itu, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti menjaga kondisi tubuh agar tetap fit, latihan sebelum tampil, membuat poin-poin materi agar tidak lupa, serta berusaha untuk tetap rileks. Kita juga dianjurkan untuk tidak saling sering mengatakan maaf saat berbicara, karena hal itu bisa mengurangi rasa percaya diri kita di depan audiens.
Dari pengalaman presentasi ini, saya merasa bahwa latihan memang sangat berpengaruh. Walaupun masih ada rasa gugup, tapi dengan persiapan sebelumnya, saya jadi lebih terbantu saat menyampaikan materi. Saya juga belajar untuk mengontrol rasa gugup tersebut agar tidak terlalu terlihat. Selain itu, saya juga menyadari bahwa public speaking bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan pesan agar bisa dipahami oleh orang lain. Kita harus bisa mengatur cara bicara, ekspresi, dan juga interaksi dengan audiens. Dari pertemuan ini, saya mendapatkan banyak pelajaran berharga. Saya jadi lebih memahami pentingnya public speaking dan bagaimana cara melakukannya dengan baik. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk terus melatih kemampuan berbicara saya di depan umum. Harapan saya ke depannya, saya bisa menjadi lebih percaya diri saat berbicara di depan banyak orang dan bisa menyampaikan materi dengan lebih baik lagi. Saya juga ingin terus belajar dan memperbaiki kekurangan saya dalam public speaking. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Learning Journal pertemuan ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.